Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Nusantara Ngaji TV, segenap penonton dan pendengar seluruh Indonesia. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya bisa menyampaikan dan menjelaskan tentang ayat Al-Quran yang ada di dalam tafsir Jalalain, yaitu ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ungku ontong kaangkui orang-orang se pada iman, dipanika orang-orang se khusyuk dalam sholat epon. Dalam tafsir Jalalain, dalam dua ayat ini, yaitu ada 3 penafsiran. Yang pertama, qad dengan mempunyai arti ditahqiq, dan yaitu yang artinya adalah sungguh-sungguh dan sebenarnya. Yang kedua adalah aflaha, yaitu mempunyai arti faza, suatu keberuntungan. Yang ketiga adalah khosyi'un, yaitu orang-orang yang mutawadi'un, orang-orang yang tawadu kepada Allah. Yang pertama, hingga ditokot bermakna sungguh-sungguh. Otaba ungkuan ungku, Allah menciptakan sesuatu, otaba abadi setong-setong. Ungku-ungku akan terjadi, ungkuan pada ungkuan, tak kira lecek. Anika suatu janji Allah. Ungku-ungku ontong orang-orang si khusyuk dalam salat. Kemudian keberuntungan. Keberuntungan itu ada 2. Ada keberuntungan hidup di dunia dan keberuntungan hidup di dalam akhirat. Keuntungan dalam dunia kak dinto, saya pertama paring lanceng umur. Paring lanceng umur sareng Allah, kaangkui umur saya bermanfaat ka abad tibi. Kipanika tak menyia-nyiakan waktu, tak menyia-nyiaki waktu si beda, dan tak menyia-nyiaki kelakuan si beda di dunia. Waktu digunakan untuk ibadah kepada Allah, dan pekerjaan diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Dan lagi dikasih rezeki, baringi rezeki sareng Allah, dipanika rezeki si halal. Rezeki si halal kaangkui ibadah dak Allah juga. Kaangkui nafkah,
sedekah, zakat dan semacamnya. Yang ketiga, jika dinto paringi kehidupan yang bahagia dalam keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Mempunyai istri yang solehah, mempunyai suami yang soleh, anak yang soleh dan solehah. Itu semuanya adalah merupakan kehidupan yang kebahagiaan dan keberuntungan saya paringati sareng Allah di dalam dunia. Kemudian keberuntungan itu ada di dalam akhirat. Ada di dalam akhirat atau surga. Keberuntungan paneka jika dinto merupakan di dalamnya yang kenikmatan yang luar biasa. Seperti bidadari. Dari satu orang mempunyai 70 bidadari, kemudian sampai mempunyai 300 bidadari dalam satu orang di dalam surga itu. Kemudian kenikmatan makanan dari segi buah-buahan dan semua makanan pasti ada di dalam surga. Kemudian minuman Kak Dinto bedes istilah minuman susu, minuman khamar dan minuman madu, sangat menikmatkan. Ada juga di dalamnya sungai madu, sungai susu dan sungai khamar. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ini suatu keberuntungan dari Allah yang sangat besar nilainya dan dipakai sampai seterusnya abadan dan abadan. Itu keberuntungan di dalam akhirat. Itu yang sangat besar keberuntungan yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian tafsir yang ketiga adalah al-khasyi'un. Dalam tafsir Jalalain ini diartikan adalah mutawaddi'un. Orang-orang yang tawadhu kepada Allah, orang-orang yang rendah hati kepada Allah dan kemudian tak sombong, tidak menyombongkan diri kepada Allah di dalam melakukan sholat. Khusyuk itu ada dua. Yang pertama khusyuk batin, yang kedua adalah khusyuk zahir. Kemudian khusyuk batin itu adalah ingatnya hati kita selalu ingat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak perlu atau tak menghiraukan ingatan-ingatan sesuatu yang lain di dalam sholat. Itu namanya khusyuk batin. Kemudian ada khusyuk zahir. Khusyuk zahir itu ada dua. Yang pertama adalah bacaan sholat kita adalah khusyuk kepada Allah, tawadhu kepada Allah. Kemudian tidak tergesa-gesa, santai dan tepat makhorijul hurufnya. Lawan santai tapi huruf makhorijul hurufnya selalu benar. Kemudian khusyuk yang kedua, khusyuk zahir yang kedua adalah gerakan atau rukun-rukun sholat itu dengan menggunakan tumak nina, pelan dan bertumak nina, itu adalah khusyuk zahir. Dalam tafsir lain, keberuntungan bagi orang yang khusyuk di dalam sholat itu adalah dalam tafsir lain yang dikarang oleh Nawawi Al-Jawi yang berjudul dalam tafsirnya adalah
Ma'ruf Labid. Dalam dua ayat ini beliau menafsirkan ay fazu bil muradi. Artinya dua ayat ini menceritakan atau bermaksud untuk menceritakan suatu keberuntungan bagi manusia atau orang-orang yang beriman. Kemudian Imam Tolha bin Nasrif bisa membacakan aflaha itu dibaca ufliha, dibina maf'ulkan, yang artinya orang yang khusyuk akan diberuntungkan, dikasih keberuntungan oleh Allah, pasti dikasih keberuntungan. Qad ufliha, pasti dikasih keberuntungan, baik itu di dunia atau di akhirat. Kemudian dalam tafsir An-Nawawi juga yang berjudul Ma'ruf Labid itu, orang-orang yang khusyuk qad adkhulu fil falah, mereka berarti memasukkan diri kepada suatu keberuntungan. Seperti itu, dikatakan seperti itu. Skripnya. Skrip berapa? Atau beliau menafsirkan ay khusyon itu ay khadi'una fil ma'bud, mereka tunduk dan merendahkan diri kepada yang disembah, ya ini Allah. Gharamul tafitina bil khawatir ila syai'in, hatinya mereka tidak menoleh kepada sesuatu pun yang mengganggu hati kita. Sifat takzim kecuali rasa takzim, rasa mengagungkan diri kepada Allah, seperti itu katanya Imam An-Nawawi. Skrip ini atau sakinunya bil jawarih mutriquna, hatinya atau gerakannya, bacaannya mereka adalah tenang, gerakannya tenang, hatinya tenang, dan bacaannya juga tenang. Seperti itu katanya Imam An-Nawawi. Mutriquna, mereka menundukkan diri. Naziruna ila mawadhi'i sujudihim, kemudian mereka melihat kepada tempat-tempat sujudnya mereka, mendudukkan diri kemudian melihat kepada tempat sujudnya mereka. La yaltafituna yaminan wala shimalan, kemudian mereka tidak melihat kepada arah yang kanan, kepada arah yang kiri, tidak menoleh-noleh. Wala yarfa'una aydihim, kemudian mereka tidak mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Wal khusyu'u min furudi sholati indal Ghazali, kemudian kata Imam An-Nawawi juga berpendapat, menurut Imam Al-Ghazali, khusyuk itu merupakan suatu kewajiban dalam sholat. Maka kalau orang itu tidak khusyuk, berarti sholatnya itu tidak sah, menurut Imam Ghazali, katanya Imam An-Nawawi dalam tafsirnya. Wal hudur wa indana laysa syarton lil ajza
bal syirta lil qabul. Katanya Imam An-Nawawi, hadirnya hati kita, khusyuknya hati kita itu merupakan bukanlah suatu syarat yang harus memperoleh pahala. Bal syuritul qabul wal syuritul qabulah, tapi merupakan suatu syarat untuk Lebih 15 menit, Pak. diterimanya suatu sholat. Katanya Imam An-Nawawi, khusyuk itu bukan merupakan tujuan untuk memperoleh pahala, tapi tujuan untuk agar sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qalahu Ar-Razi, sebagaimana pendapatnya Imam Ar-Razi. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mungkin saya kak dinto sebutan kula sambayaki dek ka ajunan seteja segenap atau pendengar penikmat Nusantara Ngaji TV. Mungkin ada suatu pemahaman atau penafsiran yang kurang sempurna dari boten kaula atas nama peserta mengucapkan kacepot kula namira salah lopon dan sakura wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.